Capung adalah salah satu serangga yang sering ditemui di sekitar halaman rumah. Capung biasanya hidup di wilayah yang dekat dengan sumber air. Sumber air yang dimaksud seperti danau, sungai, atau kolam. Adapun fase untuk siklus hidup capung terdiri dari 3 tahap, yakni telur, larva, capung dewasa. Capung dewasa mempunyai perut yang panjang dan ramping, 2 pasang sayap, dan 3 pasang kaki. Capung juga memiliki mata yang sangat besar. Sayangnya, usia capung dewasa sangatlah singkat. Biasanya, usia capung tidak lebih dari 1 atau 2 minggu, tetapi kadang-kadang bisa bertahan 6 sampai 8 minggu. Capung dewasa akan hidup di dekat sungai, danau, dan kolam. Sementara itu, larva capung hidup di sungai, danau dan kolam, di antara tanaman dan batu. Pemangsa utama capung adalah ikan kura-kura, katak, bebek, bangau, dan serangga yang lebih besar lainnya. Untuk siklus hidup capung, saat capung-capung bereproduksi untuk perkembangbiakan pada capung, terbilang sangat unik. Saat capung-capung akan melakukan perkembangbiakan, capung jantan pertama-tama akan mentransfer sperma dari dekat ujung perutnya ke alat kelamin aksesori di dekat bagian atas perut. Setelah itu, capung jantan kemudian akan menangkap seekor capung betina. Lalu capung jantan akan meletakkan ekornya di bagian belakang kepala capung betina, dengan penjepit perutnya, atau posisi tandem. Capung betina kemudian melengkungkan ujung perutnya, untuk bertemu dengan alat kelamin aksesori capung jantan. Dengan begitu, sperma akan dipindahkan pada posisi roda. Dan dalam posisi ini, capung-capung ini akan terbang bersama. Proses perkembangbiakan pada capung-capung ini bisa akan memakan waktu berjam-jam lamanya. Saat capung berkembang biak, jantan akan menempelkan bagian belakang perutnya ke kepala betina dan dalam posisi ini mereka terbang bersama. Beberapa waktu setelah capung-capung itu bereproduksi, kemudian capung betina akan bertelur. Seekor capung betina dewasa dapat mengeluarkan ratusan telur selama masa dewasanya. Bahkan, ada 2 jenis telur capung, yakni telur endofit dan telur eksofitik. Telur endofit, telur capung ini berbentuk memanjang dan diletakkan pada tumbuhan. Capung-capung betina akan menyuntikkan telurnya ke batang atau daun tanaman, kayu busuk, atau lumpur di dekat permukaan air. Jenis capung emerald, damselflies, dan migrant hawkers, capung-capung ini akan menyuntikkan telur mereka ke batang, tepat di atas permukaan air. Sementara, spesies capung lainnya akan membaringkan telur-telurnya di kayu busuk, atau puing-puing lainnya, juga tepat di atas permukaan air. Telur eksofitik, telur capung ini berbentuk bulat dan akan diletakkan dalam zat seperti jeli, dan telur capung tersebut akan diendapkan ke dalam air oleh induk capung. Spesies capung yang bertelur dengan jenis ini termasuk beberapa capung zamrud, serta capung pemburu, capung skimmer, dan capung darter. Capung-capung jenis ini akan bertelur dengan cara mencelupkan ujung perut mereka berulang kali ke dalam air. Selama proses bertelur, capung-capung jantan dari jenis ini akan menjaga capung betina yang baru saja dikembangbiaki, baik dengan tetap terhubung, bersamaan, atau dengan terbang mendekat. Beberapa capung betina
bahkan akan menenggelamkan diri mereka untuk bertelur. Namun, kegiatan ini seringkali dibantu oleh capung pasangannya yang masih terikat dengan tujuan untuk menariknya kembali capung betina dari air. Jika capung-capung ini berada di wilayah tropis, telur capung bisa menetas hanya dalam waktu 5 hari. Namun, jika capung ini berada di wilayah beriklim sedang, telur capung biasanya tidak menetas hingga musim semi berikutnya, sehingga hanya akan ada satu generasi capung yang lahir dalam setahun. Saat telur-telur capung menetas, telur capung kemudian disebut sebagai nimfa. Nimfa capung adalah predator rakus yang tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan bentuknya saat dewasa. Nimfa capung bisa berganti kulit hingga 12 kali. Bahkan nimfa capung akan menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam fase siklus ini. Selama menjadi nimfa, capung memiliki waktu yang cukup lama. Bahkan, bisa menghabiskan waktu hingga 4 tahun sebagai nimfa sebelum menjadi capung dewasa. Sementara, untuk capung yang berada di iklim tropis, masa nimfa dari capung-capung ini lebih sedikit ketimbang capung-capung yang hidup di iklim yang sedang. Semua nimfa capung memiliki 6 kaki, seperti halnya capung-capung dewasa. Nimfa capung juga memiliki selubung sayap, rahang berengsel yang dapat diperpanjang, yang dapat menembak dalam sekejap, dan menangkap mangsa. Mangsa dari nimfa capung antara lain, larva serangga, krustasea, cacing, siput, lintah, kecebong, dan ikan-ikan kecil. Larva capung juga dapat menjadi mangsa predator, termasuk di mangsa larva capung lainnya, ikan, dan burung air. Nimfa capung akan hidup di air, hingga akhirnya, nimfa capung muncul untuk berganti kulit, untuk terakhir kalinya. Siklus hidup capung setelah menjadi nimfa adalah, nimfa capung akan berubah menjadi capung dewasa yang bersayap. Biasanya, perubahan ini terjadi pada awal musim semi, atau awal musim panas. Pada tahapan ini, warna capung akan menjadi lebih cerah, dan mampu menjelajah sangat jauh dari tempatnya menjadi nimfa. Bahkan, capung-capung ini bisa menjelajah ratusan kilometer dari tempatnya menjadi nimfa. Setelah itu, capung-capung ini akan siap untuk berkembang biak, meneruskan siklus hidup sempurna capung untuk generasi capung selanjutnya. Saat capung menjadi dewasa, capung-capung sangat gemar memakan serangga lain, misalnya nyamuk dan lalat. Bahkan, mereka juga cukup pandai dalam memangsa serangga lain saat capung-capung ini terbang. Maka tidak jarang, capung disebut sebagai predator yang rakus.